warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Nurga Syafri, kelas 5 SDN Genang Sari 1 Surabaya. Kali ini saya akan bercerita tentang Soekarno. Teman-teman pasti tahu kan siapa Soekarno? Tepatnya tanggal 6 Juni 1901, lahirlah sosok penting dalam sejarah Indonesia. Dia adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia dan juga Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno atau disebut juga sebagai Bung Karno. Jika berbicara tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, nama Soekarno seolah terus melekat. Kebesaran nama Bung Karno tak bisa lepas dari sejarah panjang perjuangan bangsa ini dalam merebut kemerdekaan. Soekarno merupakan pahlawan yang sangat berjasa dalam perjuangan melawan penjajah. Ia bersama Hatta dan koleganya tak pernah letih untuk memikirkan kemajuan bangsa ini. Insinyur Soekarno biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Ayah Soekarno bernama Raden Sukemi Sastro-Dihardjo, sementara ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Dia bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno tidak lama tinggal bersama kedua orang tuanya sebelum akhirnya ikut kakeknya Raden Harjokromo di Tulungagung. Bung Karno menempuh pendidikan di Tulungagung hingga akhirnya ikut kedua orang tuanya ke Mojokerto. Di sana ia melanjutkan pendidikan di EIS. Lalu pada tahun 1915 Soekarno dipindahkan ke LS agar diterima di HBS. Tepat pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikan di HBS Surabaya. Di Surabaya, Soekarno bertemu dengan para tokoh Syarikat Islam yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Beliau ini yang memberi tumpangan Soekarno di Surabaya. Saat menjadi mahasiswa, Bung Karno pernah menjadi asisten seorang profesor bernama Charles Prosper Wolff Schoolmaker. Bung Karno kala itu didaulat menjadi draftsman sejumlah proyek arsitektur. Rumah Ratu Lip adalah salah satu karya terbaik mereka berdua. Dari sanalah muncul gagasan-gagasan Soekarno untuk membangun negara ini setelah menjadi Presiden Republik Indonesia. Ide tersebut lalu divisualisasikan oleh arsitektur bernama Sudarsono. Teman-teman tahu kan Tugu Monas? Tugu Monas adalah salah satu ide cemerlang sang proklamator. Rasa nasionalisme Soekarno akhirnya muncul dan menggelora pada masa ini hingga Soekarno mulai aktif di organisasi Trikoro Darmo. Organisasi ini dibentuk dari Budi Utomo, yaitu nama organisasi ini kemudian diganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada tahun 1918. Bulan Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah Soekarno membuat pledoi yang sangat fenomenal, yaitu Indonesia Menggugat. Namun, semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan pada tahun 1938 hingga tahun 1942. Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno ini benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Sekian dari cerita saya, semoga bermanfaat ya. Oh ya teman-teman, jangan melupakan cerita sejarah ya, seperti semboyan Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.